Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ya, mudah-mudahan Anda belum bosan dengan pembahasan tentang magnet alias Nissan Magnet. Dimana pada video kali ini kita akan mempertemukan mobil ini dengan lawannya yang cukup ringan, yaitu Baleno hatchback pada harga sekitaran 240 jutaan rupiah. Mengapa kami katakan cukup ringan? Karena berdasarkan data-data di atas kertas, Magnet ini begitu memukau baik secara fitur maupun jeroan mesinnya dibandingkan dengan sparring partnernya kali ini. Ya, inilah dia perbandingan antara Nissan All New Magnet Premium CVT seharga 238 juta rupiah dengan Baleno hatchback bertransmisi otomatis seharga 242 juta rupiah. Yang pertama, untuk urusan lampu-lampunya, Magnet jelas lebih unggul karena lampu-lampunya sudah LED semuanya, lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, lampu DRL, lampu juga fog lamp pada bagian bawah sudah LED semuanya. Sementara pada Baleno masih ada yang bohlam, yaitu pada fog lamp dan pada lampu sennya. Namun untuk masalah tampangnya, Magnet masih terbebani oleh kesan Datsun yang bagi sebagian besar orang mungkin masih bisa menjadi ganjalan untuk dapat memutuskan untuk memboyong besutan Nissan ini. Sementara pada Baleno hatchback terlihat makin keren dengan faceliftnya ini, ada kisi udara imitasi di kanan kiri yang mirip dengan Civic Turbo. Ayo, keren mana? Mirip Datsun atau mirip Civic Turbo? Tapi kami suka sekali dengan signature atau tanda khusus dari Magnet ini yang berupa DRL LED membentuk huruf L. Terlihat keren dan sangar seperti taring yang menyala. Kemudian pada bagian bawah depan Nissan Magnet terdapat front underguard dengan gaya kotak-kotak dan silver khas sebuah crossover. Sementara pada Baleno menggunakan dua layer lip spoiler depan yang menyiratkan kesan sporty. Untuk ground clearance-nya, kedua mobil ini memiliki selisih 3,5 inci, di mana tentu saja Magnet lebih jangkung dengan 205 mm, sementara pada Baleno 170 mm. Ukuran bannya juga hampir sama, yaitu memiliki lebar tapak 195 dan velg ring 16. Bedanya pada Nissan Magnet ini memiliki ketebalan 60, sementara pada Baleno hatchback memiliki ban yang lebih tipis, yaitu ukurannya 55 atau ukuran bannya 195 55R16. Untuk ukurannya, kedua mobil sama-sama memiliki panjang 3995 mm, bedanya pada Magnet lebih tinggi 6 cm dan lebih lebar 1 cm dibandingkan dengan Baleno hatchback. Sementara itu pada bagian sampingnya Nissan Magnet terlihat lebih keren dengan variasi dua warna atau dual tone. Pilar A diberikan warna black dove, kemudian pada atasnya juga terdapat roof rail. Terdapat tulisan Magnet yang begitu keren pada bagian samping dan ada kamera kecil pada bagian bawah spion yang menandakan bahwa mobil ini sudah memiliki fitur kamera 360 derajat atau round view monitor atau 360 camera. Sedangkan pada Baleno hatchback dari arah sampingnya cenderung terlihat polos-polos saja atau biasa saja. Paling hanya mengandalkan les kaca yang berwarna krom pada bagian bawahnya. Untuk masalah non teknis, Suzuki dipandang oleh beberapa atau sebagian besar orang di Indonesia masih memiliki branding yang lebih kuat dan lebih bagus daripada Nissan, yaitu dalam hal ketersediaan dan juga harga spare partnya maupun nilai jual kembalinya yang lebih stabil dan lebih anteng daripada Nissan, hanya sedikit karena masih sama-sama produk dari Jepang. Walaupun untuk masalah inovasi dan keagresifan mengeluarkan produk, Nissan jauh lebih unggul daripada Suzuki akhir-akhir ini. Di antaranya adalah misalnya dengan meluncurkan Nissan Kicks yang adalah merupakan sebuah mobil dengan penggerak murni listrik dan lini produknya yang jauh lebih lengkap daripada Suzuki. Dari desain eksterior secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa Nissan Magnet ini unggul hampir pada semua sisi dan pada semua sektor eksteriornya, baik pada depan, samping maupun belakang. Apalagi Magnet merupakan sebuah compact SUV yang dilihat cocok sebagai mobil untuk melahap kondisi jalan di Indonesia yang masih rata-rata kurang begitu bagus. Sedangkan pada Baleno hatchback sangat-sangat memerlukan pembaharuan atau penyegaran eksterior maupun interiornya. Akan tetapi dengan melihat kecenderungan tahun 2021 ini yang diperkirakan adalah tahunnya SUV mini atau SUV kompak, nampaknya Suzuki akan berpikir berkali-kali untuk dapat melakukan refreshment pada Baleno ini
dan mungkin lebih prefer untuk menghadirkan Suzuki Brezza. Sedangkan Nissan yang mengagumkan adalah tanpa woro-woro, tanpa kisi-kisi apapun, tanpa virtual launching atau launching biasa, tiba-tiba langsung menghadirkan Magnite di showroom. Luar biasa. Kemudian kita masuk ke bagian mesinnya. Jelas Nissan Magnite lebih unggul karena menggunakan mesin turbo, walaupun cc-nya lebih kecil yaitu 1000 cc 3 silinder, namun mampu untuk memuntahkan tenaga sampai dengan 100 PS dan torsi 152 Nm untuk yang transmisi matic atau CVT ini. Sementara pada Suzuki Baleno hatchback dengan mesin 1400 cc naturally aspirated alias non turbo hanya bisa mengeluarkan tenaga 92,5 PS dan torsi yang juga lebih kecil hanya 130 Nm, walaupun juga bukan berarti bahwa Baleno tidak memiliki keunggulan pada sektor mesin ini, yaitu mesin Baleno ini lebih memiliki keunggulan dalam hal daya tahan dan juga keandalan yang sudah sangat-sangat terbukti karena sudah banyak dipakai, yaitu pada R3 generasi lama. Apalagi dengan transmisi otomatis konvensional yang lebih natural dan juga lebih durable. Lanjut kita masuk ke bagian interiornya, mulai dari door trimnya. Kesan berbeda, segar dan juga sedikit mewah terlihat pada layout door trim Magnite yang cukup gaya dengan bahan denim plus jahitan asli. Detail-detail pola dan juga desainnya masih jauh dari kata membosankan alias masih segar dan enak dilihat. Sedangkan pada Baleno desainnya murni biasa saja seperti apa adanya, fungsi door trim pada umumnya, dan tidak ada kesan tersendiri di dalam desainnya, dan hanya warna birunya mungkin yang sedikit berbeda, yang lainnya biasa-biasa saja. Begitu pula dengan joknya, Magnite begitu serius merancang pola desainnya dengan aneka ragam bahan jok. Ada kulit imitasi dengan jahitan asli, ada pola kotak-kotak, ada fabrik halus. Bentuknya juga keren, mirip bucket seat, namun headrestnya tetap bisa adjustable alias bisa diatur ketinggiannya. Jauh lebih keren dan sporty. Dan pada Baleno benar-benar sekali lagi super biasa saja dan tidak ada yang bisa diceritain dari bentuk jok seperti ini. Warna birunya yang agak sedikit berbeda, yang lainnya ya sama saja seperti jok biasanya. Kemudian kepada bagian lingkar kemudi, Magnite menang lagi karena sudah memiliki aneka ragam tombol pada kanan palangnya, di mana terdapat pengaturan MID dan juga cruise control. Bentuknya juga segar bergaya Eropa mirip Renault. Lingkar kemudi Suzuki Baleno, bentuk setirnya juga masih setir mobil Suzuki generasi sebelumnya, mulai membosankan dan pada bagian kanan terlihat polos tanpa ada aksen apapun. Juga pada bagian MID-nya ini, walaupun Baleno itu cukup keren jadi dibandingkan dengan Jazz maupun Yaris rivalnya, tetapi dibandingkan dengan Magnite benar-benar tidak ada apa-apanya. Magnite sudah full color, sudah memiliki TPMS yang sangat berguna. Animasi pada MID Magnite ini juga terlihat smooth dan keren, sangat modern dan sangat menyenangkan dilihat sepanjang perjalanan. Sedangkan pada Baleno masih menggunakan dua jarum besar analog penunjuk RPM dan juga speedometer kecepatan. Dan pada bagian tengah terdapat MID full color namun tidak sebesar Magnite. Pindah ke bagian head unit, kemenangan masih menjadi milik dari Nissan Magnite karena sudah memiliki konektivitas smartphone yang canggih berupa Android Auto dan Apple CarPlay tanpa kabel. Ada kamera 360 derajat dan juga tampilan displaynya jauh lebih keren dan modern. Pada Baleno hanya ada kamera mundur. Pada bagian tombol pengatur suhu kabin atau AC sudah sama-sama digital. Magnite desainnya lebih mewah, sementara pada Baleno terlihat mirip seperti tombol-tombol mini compo. Kemudian di bawah panel AC kedua mobil juga sama-sama memiliki akomodasi berupa power socket 12 volt dan input USB. Sementara pada Suzuki Baleno hatchback terdapat dua buah cup holder, tetapi bentuknya kotak kecil dan tidak terlalu praktis ini karena penempatannya di depan tuas transmisi, sehingga agak sedikit menyulitkan untuk menaruh cangkir atau gelas di tempat ini.
Dan untuk urusan pemindah daya atau sistem transmisi, kedua mobil sama-sama memiliki keunggulan di mana pada Magnet memiliki sistem CVT yang lebih halus, sementara pada Baleno Hatchback memiliki sistem konvensional yang lebih unggul dalam hal durabilitas dan juga nuansa berkendara yang lebih natural. Untuk Magnet, cup holdernya berada di sebelah kiri tuas rem parkir yang lebih praktis dijangkau, dan juga handle rem parkirnya sudah dibungkus dengan kulit asli dan cetak asli yang lebih nyaman dipegang, sementara pada Baleno hanya terbuat dari polyurethane biasa dengan ujung berwarna krom. Tapi keanehan dari Magnet adalah konsol boxnya tidak bisa dibuka. Dan ini adalah merupakan salah satu kekecewaan yang ada pada mobil ini, dimana pada biasanya mobil di sini bisa dibuka tapi kok ini tidak bisa. Sedangkan untuk Suzuki Baleno Hatchback masih normal seperti adanya mobil lain, walaupun kecil tetapi bisa dibuka dan bisa dipakai untuk tempat menyimpan sesuatu barang Anda. Tetapi untuk laci di depan penumpang depan ini untuk Magnet memang lebih besar ukurannya dan lebih dalam dibandingkan dengan Suzuki Baleno yang lacinya hanya kecil saja seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian penumpang belakang, tetap senada dengan door trim maupun nuansa bahan maupun juga pola desain bagian depan. Namun keunggulan utama pada Nissan Magnet pada bagian atau di sektor ini adalah sekali lagi pada desainnya yang lebih niat, lebih bagus, lebih berwarna dan lebih juga bervariasi baik pada pola, bahan maupun desainnya. Juga pada Nissan Magnet sudah memiliki handrest yang juga dilengkapi dengan cup holder 2 biji dan satu slot untuk menaruh gadget Anda. Dan pada Baleno Hatchback hanya menang memiliki 3 buah headrest adjustable untuk 3 penumpangnya. Dan keunggulan lagi bagi Magnet adalah masalah akomodasi, di mana pada penumpang belakang ini disediakan 2 buah seat back pocket kiri dan kanan, juga disediakan kisi AC, lengkap pula dengan tombol pengatur maupun penutupnya yang berada di bawahnya. Sedangkan pada Baleno, side back pocket hanya ada pada sebelah kiri dan tidak memiliki kisi AC. Begitu juga untuk nuansa pemandangan ke arah depan atau ke arah dashboardnya, Nissan Magnet lebih segar dan modern, sementara pada Baleno Hatchback penampilannya sudah agak sedikit membosankan dan agak sedikit terlihat kusam. Jadi bagaimana dengan pilihan Anda pada rentang harga 240 jutaan rupiah ini? Silahkan sampaikan komentar-komentar Anda pada kolom di bawah. Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka, share juga kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.